Sebuah lapak penampungan besi tua di kawasan Cikande, Serang, Banten, didatangi petugas dari Bahan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten. Lantaran telah ditemukan bongkahan besi tua atau scrap metal yang teridentifikasi mengandung zat radioaktif cesium-137. Material tersebut bisa sangat berbahaya bagi kesehatan apabila berada terlalu dekat dalam jangka waktu tertentu. Petugas Bapeten bersama unsur kepolisian setempat langsung mengamankan lokasi dan bongkahan besi tua yang teridentifikasi mengandung radioaktif cesium-137. Radioaktif dari unsur cesium ini bersifat sangat berbahaya jika berada terlalu dekat dan dalam jangka waktu tertentu atau bersentuhan langsung dengan manusia maupun dengan lingkungan. Hingga kini pihak Bapeten masih menyelidiki asal-muasal scrap metal yang diduga berasal dari limbah produksi. Petugas Bapeten mengungkapkan benda yang terkontaminasi oleh radiasi tersebut tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berdebu, sehingga secara kasat mata tidak bisa dibedakan dari benda lain di sekitar. Bahkan dari hasil pemeriksaan itu, tingkat radiasi yang ditemukan mencapai 150 mikrosievert per jam pada jarak 1 meter. Bapeten mengimbau masyarakat agar tidak menyentuh atau mengoleksi benda yang diduga mengandung radioaktif dan segera melaporkan ke pihak berwenang. Jadi sekalian membawa teman-teman wartawan ke tempat lokasi, kita menemukan satu scrap metal ya, yang teridentifikasi ada indikasi mengandung zat radioaktif cesium-137. Tingkat bahayanya, Pak? Ya, untuk radioaktif itu memang kalau tidak dikelola atau pada level-level tertentu itu akan memberikan dampak berbahaya bagi kesehatan kita gitu ya, sehingga saat ini kita memang mengamankan lah. Untuk selanjutnya nanti akan kita tindak lanjuti dan proses bagaimana tindak lanjut berikutnya ini masih di dalam proses kita sedang pembahasan. Bentuknya cair padat apa, Pak? Ini bentuknya padat, Pak, kalau yang sekarang, karena memang itu scrap metal ya, sudah dalam bentuk padat. Untuk saat ini padat. Berasal dari mana kira-kira, Pak? Itu sedang masih dalam proses penyelidikan kita, investigasi kita. Kita akan bersama dengan teman-teman kepolisian untuk memastikan sumber-sumbernya di mana. Pak, untuk ketemu awal kasus ini dari mana, Pak? Apakah dari deteksi alat atau apa, Pak? Kita memang Bapeten memiliki kapasitas untuk melakukan monitoring, ya, untuk monitoring lingkungan, termasuk area-area dimanapun kita ini, kan kita punya kapasitas itu, kita punya instrumen untuk itu. Nah, pada waktu kita melakukan proses monitoring area, kita mendeteksi keberadaan ataunya anomali lah ya, level radiasi ya. Karena di lingkungan itu sebenarnya radiasi ada, hanya levelnya, ini sebagai contoh, itu rentangnya antara 0,03 mikrosievert per jam sampai 0,09 atau 0,1 mikrosievert per jam. Tergantung pada, tentu saja tergantung area lokasi, tapi rentangnya seperti itu. Nah, ketika kita menggunakan alat keliling monitor gitu ya, mendeteksi adanya anomali, ini nggak biasa levelnya nih. Ini pasti ada satu sumber tertentu di area. Nah, kita telusuri, kita menemukan salah satu titik yang kita temukan di sini. Menurut informasi pemilik seperti apa, Pak? Sebenarnya bentuknya ya bongkahan material metal saja, Pak. Jadi seperti kerak-kerak metal. Nah, yang kalau ditanya itu dari mana, itu sedang telusuri. Nah, penanganan selanjutnya, Pak? Penanganan selanjutnya untuk sementara memang ini daerah kita amankan bekerjasama dengan Polsek Cikande, dan nanti kita akan menindaklanjuti dengan mengamankan lebih lanjut, apakah nanti kita akan simpan di tempat yang lebih di tempat pengolahan limbah radioaktif atau seperti apa, nanti itu yang sekarang sedang kita dalami dan nanti akan diputuskan, karena ini memang menyangkut banyak pihak ketika harus menanganinya. Sebenarnya ini untuk apa sih, Pak? Keperluannya, Pak, hal-hal benda ini? Benda yang dimaksud scrap metal ini sebenarnya kan sebenarnya untuk mendaur ulang lagi ya. Hanya sumber-sumber material ini kan berasal dari banyak sumber, sehingga barangkali juga bercampur aduk dengan beberapa sumber, sehingga teman-teman di lapak mungkin tidak tahu kondisi seperti ini. Karena memang radiasi, Bapak Ibu, karakteristiknya tidak berbau, tidak berasa ya. Dan juga kita kalau lihatnya itu juga tidak tahu apa bedanya gitu ya.
memang butuh satu instrumen tersendiri untuk Kalau tingkat bahayanya Pak? Untuk ini seperti dilihat teman-teman ya, pada jarak 1 meter tadi sudah terukur 150-an lah mikrosievert gitu, per jam. Ya. Jadi sebenarnya secara level tidak akan membuat ada radiasi akut, maksudnya tiba-tiba kita kemerahan atau terbakar, tidak ya. Tetapi ya memang karena radiasi itu juga punya dampak jangka panjang, maka itu harus kita kelola atau dan kita amankan segera. Kalau pengaman? Nanti kalau beliau orang kota Pak, silakan kita.